Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Berjumpa lagi kita di ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau datang membawa setiap hati kami untuk memuji Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan lewat lagu-lagu pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Ampuni setiap perbuatan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak terbatas atas kasih-Mu, karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita ulang pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sertai kami
dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, kami sembah Kau Allah, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau baik di hidup kami ya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, begitu luas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Oh, ku bersyukur untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, ku sembah Engkau Allah yang ajaib. Ku muliakan nama-Mu, ku tinggikan, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Haleluya. Engkau baik di hidup kami. Engkau Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk mengambil doa sejenak teduh. Mari Bapak Ibu sampaikan setiap doa-doamu, isi hatimu sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Ku bersyukur buat setia-Mu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau tak terbatas di dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu kami puji, sembah selalu. Urapi kami Tuhan, ampuni setiap pribadi kami. Jauhkan kami dari segala cobaan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan,
Berikan penguatan setiap kami Tuhan untuk menghadapi setiap cobaan badai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Bapa seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami lakukan hanya untuk-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, begitu indahnya berjalan bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya yang ku alami bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang Engkau lakukan hanya untuk kami Tuhan. Setiap apa yang kami alami, kuatkan kami Tuhan. Begitu indahnya berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian.
Saya sangat bahagia kalau setiap pagi kita bisa bersama-sama meskipun lewat online ya. Biarlah pagi demi pagi kita bisa lewati sambil belajar, merenungkan pesan-pesan Tuhan. Sebab itulah asupan yang sehat bagi jiwa kita. Makanan pagi berupa firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Bapa kami yang di surga, berbicaralah terus setiap hari kepada kami ya Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang itu ingin bahagia, tentu saja. Itu wajar dan normal. Justru orang yang tidak ingin bahagia itu tidak normal. Jangan diikuti. Tidak sehat jiwanya. Orang yang jiwanya sehat ingin bahagia. Nah, masalahnya adalah bahagianya itu bahagia yang bagaimana? Nah ini. Kita tidak mau mendapatkan bahagia yang semu, yang fana, yang sementara. Tentu kita mau hidup bahagia selamanya, bukan? Nah, makanya bahagia sejati itu harusnya menjadi dambaan setiap manusia. Ya. Tapi tidak semua orang mengerti bagaimana mendapatkan bahagia yang sejati itu. Sebagian besar atau pada umumnya manusia tahu bahagia yang versi fana. Kalau uangnya banyak maka bahagia. Kalau keluarganya besar dan sehat-sehat, sukses semua, bahagia. Kalau terkenal, bahagia. Dihormati orang, punya kekuasaan, kan begitu kan? Ya itu sih tidak salah. Tetapi itu bukan bahagia sejati, itu fana. Banyak yang mengejarnya dengan menghalalkan segala cara. Nah, kalau itu malah rugi. Itu dia membinasakan dirinya sendiri. Ya, bahagia sejati itu bukan perasaan bahagia yang sementara, tapi yang kekal. Bukan hanya oleh barang-barang fana, tapi oleh hal yang ilahi. Itu harusnya, saudara, ya. Jadi bukan sekedar perasaan, sebab perasaan kita itu subjektif. Orang yang berhubungan dengan kuasa gelap, perasaannya bisa tenang setelah dapat rezeki banyak. Tapi perasaan kita menipu. Makanya ukuran kebahagiaan sejati itu bukan perasaan kita. Ya, karena perasaan kita itu naik turun. Kalau dipuji senang, kalau berhasil senang, kalau liburan senang, kalau gagal sedih. Ini. Jadi bahagia kita tidak boleh tergantung dari hal-hal yang kelihatan. Harusnya bahagia kita itu tetap ada, permanen, meskipun hidup kita sulit. Mesti begitu. Makanya Rasul Paulus menulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 11. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu yang penting itu. Kita harus merasa cukup dengan keadaan kita yang ada. Berusaha boleh saja, tapi tidak perlu ambisi dan menghalalkan segala cara. Kalau itu nanti terseret ke dalam maut. Bahagia sejati itu hidup dalam damai dengan Tuhan kita. Saya tidak mengerti kalau orang bisa merasa aman, tentram, damai, bahagia, padahal dia tidak kenal siapa Tuhannya. Padahal mereka tidak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Hanya pikirannya saja, aku anak Allah. Itu fantasi. Banyak orang berfantasi loh, saudara, di dunia ini. Jelas dirinya nggak pernah buat apa-apa untuk Tuhan. Lah kok merasa mengasihi Tuhan? Itu kan bohong. Membohongi diri sendiri. Sama seperti seorang suami, dia mengatakan aku mengasihimu mah terhadap istrinya. Tapi tidak pernah memberi apa-apa. Bahkan pelit. Nah, itu artinya bohong. Banyak pembohong di dunia ini.
berani mengaku mengasihi Tuhan, tapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Ya, malah mengajarkan hal-hal yang salah, yang sudah tidak berlaku diajarkan terus. Mentang-mentang ada hubungannya dengan uang, ada modusnya. Manusia banyak yang tidak takut Tuhan, hidup cuma sekali aja nggak takut Tuhan. Bahagianya itu bahagia karena terkenal, karena banyak uang, tapi tidak dikenal Tuhan. Itu bukan bahagia, itu kecelakaan. Bukan kecelakaan, bahkan itu maut. Jangan pernah ada di antara kita yang tidak dekat Tuhan tapi merasa bahagia. Itu menipu diri sendiri. Kebahagiaan kita adalah kalau Tuhan berkenan dalam hidupku ini, apapun yang kualami, mau kaya, mau tidak kaya, mau sehat atau sakit, nggak masalah. Aku bahagia kalau Tuhan beserta. Begitu harusnya, saudara. Ya, ini banyak orang yang sudah salah mengerti, sehingga bahagianya itu karena barang-barang fana akhirnya. Ini merusak cara berpikir orang percaya. Jadi salah. Ya. Kebahagiaan kita adalah karena hidup dalam kebenaran. Nah, itu baru bahagia. Dalam kasih, dalam kejujuran, kita akan mengalami bahagia bukan luarnya. Bukan subjektif. Tetapi batin kita akan bahagia. Kita tahu. Orang yang bisa merasakan damai sejahtera yang diberikan Tuhan, itulah yang bahagia. Kalau orang yang tidak merasakan sama sekali, itu orang yang tidak bahagia. Itu bahagianya pasti semu. Ya. Nah, bahagia itu adalah buah dari iman kita. Kalau kita beriman dengan benar, matang, dewasa, pasti kita bahagia. Apapun keadaan kita. Banyak orang beriman hanya mau mendapatkan sesuatu, makanya nggak bahagia. Imani, tahun depan aku akan dapat ini. Nggak bahagia yang begituan. Nanti kalau nggak dapat bagaimana? Ya, memangnya Tuhan bisa dipaksa imani, ya kan? Iman yang benar bukan gitu, saudara. Iman yang benar itu apapun keadaanku Tuhan, Engkau cukup bagiku. Engkau adalah harta abadiku Tuhan. Tidak ada yang lain yang kubutuhkan selain Engkau. Sementara di bumi ya kita kerja keras biasa saja. Apapun yang kita dapat, kita syukuri. Kan begitu harusnya. Ya. Mazmur 84 ayat 12. Berbahagialah orang yang percaya kepadamu ya Tuhan semesta alam. Orang yang bahagia itu adalah orang yang percaya Tuhan. Kalau orang tidak percaya Tuhan, itu bukan bahagia. Itu hanya senang sebentar saja. Gitu loh saudara ya. Jadi jangan mengeraskan hati. Ketika kita memberi, justru kita bahagia. Banyak orang maunya cuma menerima. Egois. Orang egois tidak pernah ada yang bahagia. Suami yang egois tidak akan pernah bahagia. Istri yang egois tidak akan pernah bahagia. Baik secara mau dianalisa secara psikologis dan sebagainya, sama aja kok. Kebenaran tetap kebenaran. Istri yang dominan mengatur suaminya tidak akan bahagia. Sebaliknya suami yang dominan mengatur istrinya tidak akan bahagia. Ya. Carilah kasih itu. Ayo saling melayani, saling memberi. Gitu kan? Ya. Makanya saudara, bahagia sejati itu apa? Jangan sampai salah mengerti. Ya. Bahagia sejati itu adalah kalau kita dikenal Tuhan. Adalah kalau hidup kita ini dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam kebenaran. Sehingga seluruh hidup kita ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi alat di tangan Tuhan, bisa tidak mudah goyah, mau sakit, mau sehat, tetap ada di tangan Tuhan. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Kita bahkan berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Melihat bukan artinya dengan mata, karena ia akan mengerti, karena ia akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Gitu ya, saudara ya. Kiranya pagi ini kita semua dibukakan mata rohani kita. Ya, mari
Saudara, jangan keraskan hatimu. Jangan merasa pintar sendiri. Kita semua itu tidak pintar-pintar amat kok, saudara. Jangan sombong. Ya, mari kita rendahkan hati kita di pagi hari ini, dan kita sambut hari ini dengan pengertian yang benar, dengan roh yang benar, dengan semangat yang benar, dengan bahagia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diajar, sebenarnya kami adalah orang-orang yang berbahagia karena memiliki Engkau ya Bapa. Memiliki Tuhan Yesus, dan kami juga memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan, gereja milik-Mu ini Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati terus, Tuhan pakai terus para pelayan Tuhan-Nya untuk mengabarkan kebenaran, untuk menjadi teladan di dunia yang gelap ini. Terima kasih, Engkau berkati juga seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.